Sony pertama kali terjun pasar konsol pada tanggal 3 Desember 1994 dengan merilis PlayStation. Konsol ini menjadi konsol generasi pertama yang dimiliki oleh Sony. Sebelumnya, konsol ini telah lebih dulu diperkenalkan lewat ajang Consumer Electronics Show (CES) pada tahun 1991 dengan nama PlayStation atau Super Disk. Pemilihan nama tersebut karena konsol ini telah menggunakan kepingan piringan CD dan tidak lagi menggunakan cartridge. Saat itu Sony juga menggait Nintendo dalam pengembangan konsolnya, tapi kerjasama ini tidak berjalan mulus. Sony kemudian merilis konsolnya sendiri. PlayStation diluncurkan di Jepang setelah Sega merilis Sega Saturn. Hasilnya, penjualan konsol PlayStation berhasil sukses dengan antrian panjang di toko-toko, di mana Sony menjual 100.000 unit pada hari pertamanya, dan kemudian 2 juta unit setelah 6 bulan di pasar. Sampai akhir tahun 1996, tercatat kalau lebih dari 400 judul game yang telah dikembangkan untuk konsol PlayStation. PlayStation 2. Setelah Sega merilis konsol Sega Dreamcast, Sony juga mengumumkan generasi kedua PlayStation, yaitu PlayStation 2, di Tokyo Game Show 1999 lalu. Hingga akhirnya PS2 dirilis pada Maret tahun 2000 untuk wilayah Jepang lebih dulu, menyusul wilayah Amerika Serikat, Eropa pada tahun 2001. PS2 hadir dengan kombinasi warna hitam dan biru. Ini mengambil konsep bumi dan luar angkasa. Tercatat telah ada lebih dari 3.800 judul game yang dirilis untuk konsol PS2 dengan lebih dari 1,5 miliar unit di seluruh dunia. Sebelum Sony telah resmi menutup dukungan teknis dan perawatannya pada tahun 2018, PS2 masih mendapatkan game baru, yakni FIFA Soccer 2014 yang juga menjadi game terakhir untuk konsol tersebut. PlayStation 2 juga menjadi produk laris milik Sony yang sampai saat ini masih dimainkan oleh banyak orang. Penjualan PlayStation 2 meledak hingga mencapai angka 155 juta unit. PlayStation 2 Slim. Pada bulan September 2004, Sony meluncurkan versi baru untuk PlayStation 2, yakni PS2 Slim. Pada akhir Oktober 2004, ini merupakan versi ramping, lebih tipis, dan juga lebih tenang dari versi PS2 Fat. Karena lebih tipis, PS2 Slim ini tidak mendukung hard disk drive internal. Konsol generasi ini juga tidak memiliki cakup daya internal, sehingga membuatnya lebih tenang dibandingkan PS2 Fat. PlayStation Portable. Perkembangan perangkat mobile saat itu sangat pesat melihat Nintendo yang sukses dengan handheld Nintendo DS. Sony akhirnya juga merilis handheld miliknya yang bernama PlayStation Portable yang disingkat PSP. Meski PSP tidak mampu mencetak penjualan sebanyak konsol, namun kemunculannya berhasil membuktikan kalau Sony juga bisa membuat sebuah perangkat handheld berkualitas. Selain itu, penjualan PSP juga tidak terlalu buruk. Tercatat kalau PSP berhasil terjual lebih dari 70 juta unit. PlayStation 3 Fat. Pada tahun 2006, Sony akhirnya merilis PlayStation 3 di Jepang. Konsol generasi ketiga ini membawa sejumlah pembaruan yang cukup signifikan. Selain menampilkan grafis yang lebih baik karena ditunjang dengan spesifikasi yang dimiliki, controller DualShock 3 pada PS3 juga sudah nirkabel. PS3 memiliki para pesaing kuat pada zaman peluncurannya. Bahkan hingga kini, kompetitor PlayStation masih gencar bersaing dengan Sony. Kompetitor PS3 pada kala itu seperti Xbox 360 dan Microsoft dan Wii dari Nintendo. Para pengguna sudah tidak menemukan lagi fitur memory card pada PS3. Dikarenakan PS3 sudah dibekali hard disk di dalamnya dengan kapasitas hingga 250 GB.
Walau membawa spesifikasi dan fitur yang lebih canggih, tapi penjualan PS3 tidak sehebat PS2, di mana PS3 hanya berhasil terjual sebanyak lebih dari 70 juta unit saja. Ini membuat PS3 berada di posisi keempat, tepat di bawah Nintendo Wii yang berhasil terjual lebih dari 99 juta unit. PS3 Super Slim. Pada acara Tokyo Game Show pada tahun 2012 lalu, Sony akhirnya memperkenalkan varian model terbaru dari konsol andalan mereka, yaitu PlayStation 3 Super Slim. Sony tidak mengubah spesifikasi di ROM PS3 ini, dan hanya mengubah bentuk menjadi lebih langsing saja dibandingkan pendahulunya. PlayStation 3 Super Slim hadir dengan ukuran 50% lebih kecil dari PlayStation 3 original. PlayStation Vita. Tahun 2011 lalu, Sony akhirnya merilis handheld terbarunya yang dinamakan PS Vita di Jepang. Berbeda dengan PSP, handheld ini dapat memberikan grafis yang lebih tajam sehingga bisa memainkan game yang lebih indah. Sebagai fitur tambahan dari PSP, Vita memiliki dua analog stick yang terpasang pada bagian kiri dan kanan. Dengan dukungan fitur format PS Vita, PS Vita juga hadir dengan fitur remote play yang memungkinkan pengguna PS3 dan PS4 bisa memainkan game lewat handheld tersebut. PlayStation 4 Pro. Era grafis 4K dan HDR membuat Sony untuk menciptakan konsol varian tertinggi, yaitu PlayStation 4 Pro pada tahun 2016 lalu. PlayStation 4 Pro yang bisa dibilang merupakan tipe paling mahal di antara ketiganya, karena tipe ini memiliki spesifikasi hardware yang lebih kuat, sehingga menawarkan performa jauh melampaui dua varian konsol lainnya. PlayStation 4 Pro merupakan tipe dengan ukuran paling besar dan paling berat. Bentuknya hampir menyerupai PlayStation 4 Slim, namun ada lapisan baru di tengahnya yang membuat kini terlihat seperti roti lapis 3 seperti versi Slim. Tipe ini juga menggunakan physical power button dan panel glossy juga tidak disertakan lagi. PlayStation 5. Pada tahun 2020 lalu, Sony berencana untuk merilis konsol generasi kelima miliknya, yaitu PlayStation 5. Konsol ini disebut Sony akan memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda dengan Xbox Series. PS5 dilengkapi prosesor dan GPU custom dari AMD yang menggunakan arsitektur Zen 2 serta RDNA 2. CPU-nya sama-sama memiliki 8 core dan GPU-nya memiliki kemampuan komputasi hingga 10,28 teraflops. Selain itu, PS5 juga dilengkapi RAM sebesar 6 GB serta SSD 825 GB yang bisa ditambah dengan SSD jenis NVMe.